Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah di Karang TPS Indah Mulia Jaya Mulia Serang Baru. Khusus yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah. Manusia is the best in the world. Manusia the best in the world. Yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi Sayyidu Waladi Adam, menjadi sayyidnya, tuannya, pemimpinnya, penghulunya seluruh para nabi, seluruh umat manusia, seluruh anak Adam di hari kiamat. Yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaat utuhnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 14 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Oktober 2022 Masehi. Jadi malam ini malam purnama, malam munculnya bulan purnama. Mari kita awali ta'lim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama kedua orang tua kita, para sesepuh, guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat kubur, diterangkan alam kuburnya, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan yang sedang sakit, semoga dengan barokah Fatihah selawat segera disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah
beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad. Paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpinnya para nabi Nabi kita Muhammad. Pemimpinnya para rasul Nabi kita Muhammad. Paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. Paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarimin. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syafiratun. Ya Rabbi bil
sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah, langsung saja, enggak berbasa-basi, kesana kemari, lalu makan nasi. Langsung saja to the point. Al-Fakir pada kesempatan taklim malam ini, malam purnama di bulan Rabiul Awal, akan menyampaikan tentang keutamaan merayakan Maulid Nabi Agung, baginda tercinta yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpuling pada nerangkeun perkawis keutamaan atau nabi fadilah atau nabi keistimewaan atau nabi keuntungan ngayakeun acara muludan. Terdapat keterangan di dalam kitab yang pertama, kitab Madarijus Su'ud halaman 15. Yang kedua di dalam kitab An-Ni'matul Kubra halaman 6. Yang ketiga di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 364. Di dalam kitab-kitab tersebut yang telah disebutkan barusan terdapat keterangan qala al-alim al-allamah al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau kita dengar wa nafa'ana bi ulumihi itu doa, jadi supaya diamini. Kalau diartikan wa nafa'ana bi ulumihi, semoga Allah memberikan manfaat ilmunya Imam Syafi'i kepada kita gitu. Nah, beliau al-alim al-allamah al-imam asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, kata beliau, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita tahu beliau ulama besar sealam jagat raya. Pasti yang namanya seluruh ulama di alam dunia pasti mereka mengenal nama Imam Syafi'i. Siapa beliau? Pasti seluruh ulama di dunia mengenal nama beliau. Kalau umpama ada yang nggak kenal, kebangetan banget. Jangankan para ulama, orang-orang kafir saja, orang-orang Wahabi aja tahu siapa Imam Syafi'i. Nah, kata beliau, man, barang siapa jamaah yang mengumpulkan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan akan saudara-saudaranya. Jadi barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, yang mengumpulkan orang-orang Islam di suatu tempat, baik di masjid,
baik di musola, baik di pondok pesantren, baik di majelis ilmu, baik di majelis taklim, maupun di madrasah ataupun di sekolah-sekolah formal dan ataupun di instansi pemerintahan dan ataupun bahkan di lapangan. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan orang-orang Islam di suatu tempat untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahayya'a, dan lalu ia mempersiapkan lahum bagi mereka yang hadir, bagi para tamu undangan, bagi orang-orang Islam yang hadir, ia mempersiapkan ta'aman, makanan, jadi seluruh saudara-saudaranya orang-orang Islam yang diundang, yang hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi Agung baginda kita tercinta yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya dipersiapkan makanan, minuman, hidangan, cemilan dan sebagainya. Wa amila, dan ia beramal ihsanan akan amal kebaikan, yakni seluruh tamu yang hadir yang datang disambut dengan baik, dengan senyuman, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, membuat mereka senang, gembira, bahagia hadir dalam perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Madarijus Su'ud, di dalam kitab Ni'matul Kubra, di dalam kitab I'anatul Thalibin, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang seperti tadi yang sudah disampaikan, ba'asa, maka niscaya akan membangkitkan padanya sapa Allah Ta'ala yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, ma'as siddiqin, digolongkan oleh Allah bersama para siddiqin, baik para siddiqin dari kalangan para sahabat al-khulafaur rasyidin, baik para siddiqin dari kalangan para sahabat muhajirin, para sahabat ansor, baik para siddiqin dari golongan, dari kalangan para tabi'in besar, tabi'in kecil, kemudian wasuhada, dan akan dikumpulkan, digolongkan, disatukan, digabungkan dengan para suhada, yakni orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Allah. Mereka mati syahid di medan tempur, di medan perang, karena membela agama Allah semata-mata karena Allah, seperti para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Yamamah, dan dalam perang-perang yang lainnya di zaman Rasulullah. Itu yang disebut para sahabat. Kemudian wasolihin, dan mereka akan digolongkan dengan para solihin, dengan orang-orang yang soleh, dengan para aulia Allah, dengan para ulama yang soleh. Kemudian wayaqulu bi jannatin na'im, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu ada di dalam surga. Nah, itu keuntungan bagi orang Islam yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan mempersiapkan, menyediakan makanan untuk disuguhkan, untuk dihidangkan, untuk dinikmati, untuk dimakan oleh orang-orang yang hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi Agung baginda kita yang mulia tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau kita ngadain muludan semata-mata karena Allah, niat dan tujuannya sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Rasulullah ke alam dunia. Karena diutusnya Rasulullah ke alam dunia itu nikmat yang terbesar setelah nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan kita bisa mengenal Islam itu dari Rasulullah, nah, melalui para ulama. Jadi kalau kita menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita undang saudara-saudara kita seagama, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seakidah, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, kita undang mereka, dan mereka pun berdatangan untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Kemudian mereka kita persiapkan, kita sediakan, kita suguhkan makanan-makanan, minuman-minuman, hidangan-hidangan, semata-mata niat sedekah kepada umat Islam. Maka orang yang seperti ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ba'athahu ta'ala yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Orang yang seperti ini, manakala ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya pada hari dibangkitkan umat manusia di hari kiamat nanti, itu mereka, orang yang seperti ini akan digolongkan bersama rombongan para siddiqin, bersama rombongan para syuhada, bersama rombongan para sholihin, di mana para siddiqin, para syuhada, para sholihin ini adalah mereka semuanya calon-calon ahli surga. Jadi kita masuk rombongan mereka, minimal paling tidak kita masuk rombongan mereka lah. Walaupun kita berada di barisan paling belakang loh, paling belakang, tapi ada di rombongan mereka, berarti kita akan aman, akan selamat dari azab di hari kiamat, dan kita akan dimasukkan ke surga bersama mereka. Nah, bagaimana mungkin nanti di hari kiamat kita akan oleh Allah akan digolongkan, disatukan, digabungkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, kalau umpama ketika di dalam dunia kita sama sekali tidak mempunyai kepedulian, tidak mempunyai perhatian, tidak mempunyai keinginan untuk merayakan Maulid Nabi Agung baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak mau ikut berpartisipasi, tidak mau ikut andil, tidak mau ikut berinfak, tidak mau ikut bersedekah untuk terselenggaranya acara perayaan Maulid, karena kebahilannya, karena kepelitannya. Padahal panitia datang ke rumah kita, tapi kita malah ngomong nggak ada, padahal ada uang. Bahkan sampai ada yang mesen sama anaknya, nanti kalau ada panitia datang bilang aja bapak bayar. Allah Akbar. Lah bagaimana mungkin orang seperti ini nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, digabungkan bersama rombongan para siddiqin, bersama rombongan para syuhada, para sholihin, kalau kelakuannya seperti itu? Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau kita nanti di hari kiamat oleh Allah ingin dibangkitkan dari kuburan kita, lalu kemudian kita oleh Allah digabungkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, maka kita
seyogyanya lah, mau ikut berpartisipasi, mau ikut andil, mau ikut bersedekah, mau ikut menginfakkan sebagian kecil dari harta yang Allah berikan kepada kita untuk terselenggaranya acara perayaan Maulid Nabi Agung bagi kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita nanti dari kiamat masuk rombongan para sidikin, masuk rombongan para syuhada, masuk rombongan para syahid. Kalau kita di hari kiamat masuk rombongan mereka, itu tandanya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang mau menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, wayakunu fi jannatin na'im, mereka kelak di hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dipanggil oleh Allah, lalu kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keuntungan yang pertama apabila kita mau merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam harus kompak, umat Islam harus bersatu, dan kesatuan umat Islam harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, harus diperkuat, harus diperkokoh. Kompak dalam rangka merayakan Maulid Nabi. Umat Islam yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Jangan pelit. Orang pelit haram masuk surga. Walaupun ahli tahajud, walaupun ahli sholat berjamaah, walaupun ahli Quran, walaupun ahli puasa, haram masuk surga. Sebab Allah mengatakan, inni haramtul jannata ala bakhilin. Sesungguhnya aku mengharamkan surga untuk orang-orang yang pelit, bin, kikir, bin, bakhil, bin, untuk gasiran, bin, nggak ada koneng, tak jahe. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya ilmu, ayo berjuang, berinfak, bersedekah dengan ilmunya untuk perayaan Maulid Nabi. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran, sumbangkanlah pikirannya yang cemerlang untuk syiar agama Islam, untuk perayaan Maulid Nabi. Yang bisa berdoa dengan doanya, bahkan yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa nyumbang dengan harta, tidak bisa nyumbang dengan ilmu, tidak bisa nyumbang dengan tenaga, tidak bisa nyumbang dengan pikiran, karena terbuka pikiran itu mikir-mikir hidupnya, oh kaya lah. Padahal iman di masjid hari itu belagu kayak jadi tanya. Masa kalian nggak tahu? Kalian yang meren, aja meren, tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan doa. Ya, paling tidak minimal sekurang-kurangnya ikut hadirlah dalam acara perayaan Maulid Nabi. Walaupun kita enggak nyumbang dengan harta, walaupun kita enggak nyumbang dengan uang, walaupun kita enggak nyumbang dengan tenaga, enggak nyumbang dengan pikiran, enggak nyumbang dengan doa, kalau kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mengharap syafaat beliau dan mengharap air telaga beliau dari kiamat, ya minimal paling tidak hadir dalam acara Maulid Nabi. Bobojoh nyumbang ku hambang tuh, bobojoh nyumbang ku entuk, bobojoh nyumbang ku tanah gede entuk, bobojoh nyumbang ku pikiran entuk, atau buka pikiran orang. Bobojoh nyumbang ku doa entuk, hadir kayak embung deh, malah geluh kan hadir di keludan. Nauzubillah min dzalik. Saya tak orang-orang Wahabi. Nah, kalau kita seperti itu nanti dari kiamat digolongkan orang Wahabi, bukan dengan para sidikin, bukan dengan para syuhada, bukan dengan para sholihin, bukan dengan para nabi, tapi digolongkan orang Wahabi, Wahaboy.
Nauzubillah min. Karena orang Wahabi itu membid'ahkan wiridan. Tapi mereka nggak paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita boleh-boleh saja sih ngaku umat Nabi. Boleh-boleh saja sih kita mengatakan saya cinta Nabi, I love Prophet Muhammad Rasulullah SAW. He is the best person in the world. He is the best in the world. Boleh-boleh saja kita mengatakan cinta Nabi. Boleh-boleh saja kita mengaku sebagai umat Nabi. Cuma permasalahannya nanti di hari kiamat, apakah kita akan diakui sebagai umat Nabi oleh beliau? Nah ini yang jadi masalah. Kita boleh mengatakan saya cinta Nabi, tapi tanpa bukti, hanya di mulut saja. Masalahnya nanti di hari kiamat, apakah kecintaan kita yang kita ucapkan kepada beliau dengan lisan, apakah akan diterima? Apa akan ditolak? Ya tentu akan ditolak kalau tanpa bukti. Makanya nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Jangankan untuk bertemu dengan Rasulullah, jangankan untuk berjumpa dengan Rasulullah, jangankan untuk mendapatkan syafaat dari beliau, jangankan untuk mendapatkan air telaga beliau, untuk melihat wajah beliau aja walaupun sebentar nggak bisa, nggak diizinkan oleh Allah. Siapa mereka? Ya tadi ngaku umat Nabi, ngaku cinta Nabi, tapi ketika ada perayaan Maulid tidak mau ikut berpartisipasi. Hari-hari orang. Nah kalau di hari kiamat kita tidak digolongkan dengan para siddiqin, tidak digolongkan dengan para syuhada, tidak digolongkan dengan para sholihin, tidak digolongkan dengan para nabi, tidak digolongkan dengan para rasul, tidak digolongkan dengan umat Islam, itu artinya nanti dari kiamat kita akan digolongkan dengan orang-orang munafik. Kita akan digolongkan dengan orang-orang kafir. Di mana orang-orang munafik, orang-orang kafir tempat kembalinya adalah neraka. Sebagaimana menegaskan dalam Al-Quran, Innallaha ta'ala jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang kafir oleh Allah akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam semuanya. Nah kita jangan sampai oleh Allah digolongkan dengan mereka. Kita inginnya digolongkan dengan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itu cuma calon ahli surga. Mereka itu cuma orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana caranya? Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cinta di mulut saja. Kalau tadi pentas sodako 1 bulan temen ada titik aja. Nauzubillah min. Tapi aku cinta. Orang kalau cinta dia berani berkorban. Ingat bulan pahala berbuka kabogo. Nya demi membuktikan kecintaanku kepada penyayang, aku rela berkorban. Jalan mapai jalan setapak ngajujuk ke hiji lembut negara saja pena sabab ayat nulitea hujan angin dordar gelap de ayat nyuhan depan mari kajian teh nu penting mah asal nepi di kata di kata bohong tuh kehujanan kepanasanmu dibelaan untuk membuktikan kecintaan kita kepada sang kekasih. Demikian pula seharusnya kita, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh para sahabat membuktikan kecintaannya Rasul dengan nyawa. Mereka ikut perang Badar, ikut perang Uhud, membuktikan kecintaan Rasul dengan nyawa. Mereka mati syahid. Nah kita dengan nyawa Jawa tuh. Dia nggak diukur mengatakan cinta di lisan, ada buktikan cinta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada pepatah mengatakan begini, muhibul mahbub mahbuban.
Apa itu artinya? Ada yang ngerti? Muhibbul mahbub mahbuban. Ada yang tahu nggak maksudnya itu? Muhibbul mahbub mahbuban. Ini perkataan singkat, tapi maknanya dalam. Muhibbul mahbub mahbuban. Mencintai orang yang dicintai akan dicintai. Maksudnya gimana? Kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Tidak lain, tidak bukan. Manusia yang paling dicintai oleh Allah sealam jagat raya adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita mencintai beliau, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, jaminannya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kalian oleh Allah akan menjadi ahli surga. Yuk kita raih cinta Allah dengan mencintai Rasulullah. Yuk kita raih cinta Rasulullah dengan cara membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Mawaidul Jaliyah halaman 79 diterangkan qala al-alim al-allamah al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu telah bertutur kata al-alim al-allamah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan ijtima'ul maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jam'iyatun masbudatun. Perkumpulan dalam perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam'iyatun masbudatun, itu adalah perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hadir itu, hadir. Nanti ada tanda-tandanya kalau kita tahu. Mau banyak yang nggak tahu aja. Jadi jam'iyatun masbudah namanya. Jadi perkumpulan yang disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah datang hadir. Kalau orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat sesuatu dengan mata batinnya, dengan basirahnya, itu bisa melihat dari Rasulullah. Tapi kalau orang-orang yang hatinya gelap nggak bisa melihat. Yang hatinya banyak dosa. Orang-orang yang hatinya cemerlang, dipenuhi dengan cahaya Allah, itu bisa melihat Rasulullah hadir dalam acara Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Ya minimal paling tidak walaupun kita nggak bisa melihat, yakinkan dalam hati bahwa Rasulullah hadir. Rasakan ketika makhluk dia antasamsul, rasakan Rasulullah hadir. Rasakan, camkan maknanya itu kalimat dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La sakka, itu tidak diragukan lagi. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, la sakka, kehadiran Rasulullah dalam acara Maulid, la sakka, itu tidak diragukan lagi. Tidak disaksikan lagi. Untuk memandai hadir. Annahu hadirun. Annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu hadirun, itu hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Kan pernah terjadi ketika di mana lupa lagi saya itu, kalau nggak salah di Rusia, umat Islam merayakan Maulid Nabi besar-besaran sampai para tentara juga menembakkan senjatanya, pelurunya ke angkasa. Dua kalau kan petasan ya. Akhirnya itu peluru dari senjata itu ada yang nyasar ke anaknya orang Kristen, orang Nasrani, sampai tubuhnya ya rusak lah. Ibunya marah, ibunya tidak terima.
Gara-gara umat Islam Nabi seperti itu, anaknya jadi korban. Hanya itu anaknya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya itu para dokter udah nggak sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun terjadi keajaiban. Itu si anak melihat Rasulullah datang. Kata si anak itu, keluar semua, keluar. Aku melihatnya. Datang itu Rasulullah menghampiri anak itu, langsung usap seketika. Langsung ibunya yang tadi ngomel-ngomel sama Rasulullah, Muhammad, umatmu gila, merayakan peringatan Maulid Nabi, kelahiranmu sampai anak menjadi korban. Tadinya mencaci maki Rasulullah, tapi setelah Rasulullah datang dan sembuh, dia langsung masuk Islam. Itu suatu bukti Rasulullah hadir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul barzakh yarawnahu, dan orang-orang yang ahli basyirah. Ahli basyirah itu orang-orang yang melihat sesuatu dengan mata batinnya, dengan basyirahnya. Kalau kita kan melihat hanya pakai mata kasat mata kepala. Tapi ada orang-orang yang mata kepalanya buta tapi mata hatinya bisa melihat, bisa tahu. Itu orang-orang istimewa. Bahkan kita aja yang melek nggak tahu tapi dia tahu. Nah, namanya itu ahli basair. Orang-orang yang ahli ya, melihat dengan mata batin. Ya Allah, mereka melihat Rasulullah ayanan, dengan nyata, dengan jelas. Mereka melihat dengan jelas Rasulullah datang hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh punya keyakinan bahwa Rasulullah sudah meninggal, walaupun secara jasad, secara ragawi, secara jasadiah, secara badannya Rasulullah wafat. Karena selain Allah harus mati. Tapi hakikatnya beliau hidup. Dan kapanpun beliau mau menemui umatnya bisa. Manakala beliau mau menemui siapa itu dari umatnya yang dia cintai, bisa diberikan dispensasi oleh Allah, diberikan keluasan untuk mendatangi siapa saja, baik dalam mimpi ataupun dalam nyata. Itu tandanya beliau hidup. Kan ada Qur'annya. Jangan kamu menyangka para kekasih Allah itu mati. Tidak. Bal ahyahum. Akan tetapi mereka hidup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min alamati huduri, dan sebahagian dari tanda-tanda kehadiran Rasulullah dalam perayaan Maulid. Ini tanda-tandanya nih. Buka jangan ya. Sasaran. Apa nanti aja minggu depan? Sekarang. Udah malam ini. Hah? Belum apa? Belum lapar. Belum ngopi. Wa min alamati huduri, dan dari sebahagian tanda-tandanya Rasulullah hadir, Rasulullah datang dalam perayaan Maulid Nabi. Pertama, nuzulus sakinah, kemudian wal waqar, kemudian wal haibah, kemudian wal jalal, dan kemudian wal azamah. Tanda-tandanya kalau Rasulullah hadir dalam perayaan Maulid, pertama nuzulus sakinah, akan turun ketenangan. Seluruh yang hadir, apalagi kalau hadirnya benar-benar karena Allah, hadirnya penuh hikmat, apalagi ketika mahalul qiyam, benar-benar diresapi, dicamkan maknanya, dirasakan kehadirannya, akan tenang hati kita, tenang, rindu ingin ketemu Rasulullah, bahkan bisa sampai nangis kita. Nah kalau kita nggak bisa nangis ketika mahalul qiyam, itu tandanya hati kita masih keras.
Kenapa hati kita harus keras? Karena banyak berbuat dosa. Para jamaah, itu yang pertama tandanya Rasul datang. Nuzul sakinah, akan turun ketenangan. Di tempat itu ada perayaan mau tenang. Tenang. Perasaan teh kita ingin ke hutang gitu nya. Kita mau pohe boleh enggak? Yang ada senyum, ngobrol, tertawa, masya Allah indah suasana. Apalagi udah dengar kori baca Quran suaranya bagus, ceramahnya bisa dipahami, mengerti itu. Banyak itu padilah kita lahir dalam acara perayaan Maulid Nabi. Kemudian yang kedua wakor, ketentraman. Kemudian haibah, wibawa, karisma, itu akan muncul. Kemudian wal jalal, keagungan. Kemudian wal azama, kemuliaan. Itu seluruh yang hadir akan diberikan ketenangan hatinya, ketentraman batinnya, diberikan sakinah, diberikan wakor, diberikan haibah, wibawa, karisma, diberikan jalal, diberikan keagungan, diberikan azama, diberikan kemuliaan, dan diberikan keberkahan dan diampuni seluruh dosa-dosanya kalau kita hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Kan Rasulullah pernah bersabda begini, Zikrus Shalihin kafaratun 'anil dzunub wa 'inda Zikrus Shalihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakat. Menceritakan atau mengkisahkan orang-orang yang soleh. Tidak ada manusia yang paling tersoleh kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia yang paling teramat solih adalah Nabi kita. Nggak ada seorang manusia pun yang kesolihannya melebihi kesolihan Nabi, nggak ada. Nggak ada. Bahkan dari kalangan seluruh para Nabi pun nggak ada. Makanya beliau disebut bukan hanya Imamul Anbiya wal Mursalin, bukan hanya menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul, akan tetapi juga beliau adalah Imamus Sholihin, pemimpinnya orang-orang soleh sealam jagat raya. Beliau Imamul Muttaqin, beliau pemimpinnya seluruh orang-orang yang bertakwa sealam jagat raya. Makanya beliau is the best. Beliau itu yang terbaik. The biggest in the world. What us from the darkness to darkness. Ngerti nggak? Hah? What don't us from the darkness to the righteousness. He's the way. Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Our prophet in the world. What are you asking to my speakers now? Happy audience, ladies and gentlemen. Orang ngerti aku. Buset banget. Nah para jamaah, kita lanjutkan. Ala ahli jami' itu seluruh yang hadir akan mendapatkan ketenangan, ketenangan hati, ketenangan batin, kedamaian jiwa, akan mendapatkan haibah, akan mendapatkan wibawa, karisma, akan mendapatkan keagungan, kemuliaan dunia dan akhirat. Nah kalau kita bisa merasakan itu semua, itu tandanya Rasulullah. Kalau kita nggak merasakan, itu tandanya kita nggak bisa melihat beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan turun manakala riwayat hidup Rasulullah dan perjuangannya diceritakan oleh para penceramah, oleh para mubalik, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para asatid, oleh para habaib, diceritakan keluhuran, kemuliaan, keagungan akhlak Rasulullah, perjuangannya dan sebagainya dan seterusnya diceritakan, maka tanzilur rahmah. Saat itu Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Semua yang hadir dipeluk dengan kasih sayang Allah, dipeluk dengan rahmat Allah. Wa tahsulul barakat. Wa inda Zikrus Shalihin. Dan ketika Rasulullah SAW
riwayat hidupnya, perjuangan dakwahnya diceritakan oleh para pembalik. Wa tahsulul barokah, itu akan memperoleh keberkahan. Jadi Allah akan menurunkan, melimpahkan keberkahan kepada seluruh umat Islam yang hadir dalam acara Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luruskan niatnya. Kalau niatnya nggak lurus, apa yang saya sampaikan itu semuanya nggak akan didapatkan. Luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat menghadiri hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW karena Allah, semata-mata karena Allah, dasarnya karena cinta kepada Rasulullah, tujuannya mengagungkan beliau, memuliakan beliau, mengharapkan syafaat beliau. Luruskan niat. Jangan hadir, tapi niatnya nggak benar. Niatnya cuma hadir mulai latihan ke tetangga, masa hadir mulai ke tetangga? Karena Allah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Rasulullah, diperintahkan mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, memperbanyak salat kepada beliau, itu diperintah oleh Allah dan itu ayatnya ada. Kalau ada orang mengatakan tidak ada ayatnya, dia belum ketemu ayatnya, saya udah ketemu. Berarti orang tersebut ngaji sama saya. Ditata lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Keutamaan, keuntungan kita duduk di majelis ilmu. Sedikit lagi. Qalahul Habib Ali bin Muhammad Al-Absi bil Mawa'id Jaliyah, dan telah berkata Al-Habib Munjir Al-Musawwad. Kenal ya? Habib Munjir kenal ya? Yang sudah wafat di usia 40 tahun. Kalau nggak salah sebelum wafatnya udah. Ya. Jadi Habib Munjir terlebih dahulu wafat, beberapa hari atau minggu kemudian wafat Uje dan Jeffrey Al-Buhor, sama-sama 40 tahun usianya. Nah, Habib Munjir Al-Musawwad beliau mengatakan, orang yang merayakan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ia telah merayakan dan mensyukuri atas seluruh kemuliaan yang turun pada agama Islam. Jadi kalau kita menyelenggarakan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, ikut berpartisipasi demi terselenggaranya Maulid Nabi, ikut menghadiri Maulid Nabi, itu artinya kata beliau kita telah merayakan dan mensyukuri atas seluruh kemuliaan yang turun pada agama Islam. Maksudnya apa? Begini, karena seluruh kemuliaan yang ada dalam ajaran Islam itu seluruhnya telah dikehendaki oleh Allah. Semuanya itu berawal dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita berpikir, agama Islam ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke alam dunia, kira-kira agama Islam turun enggak? Berawal dari Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak dilahirkan, kira-kira Al-Quran turun apa? Hilaf Al-Quran turun ke Pak Ujang. Yang Ujang Nabi apa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Seandainya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan ke alam dunia, tidak diutus oleh Allah ke alam dunia, kitab suci Al-Quran tidak akan pernah turun, agama Islam yang mulia tidak akan pernah ada, nuzulul Quran tidak akan pernah ada, Lailatul Qadar tidak akan pernah ada, sholat 5 waktu tidak akan pernah ada, karena yang menerima sholat 5 waktu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian 2 kalimat syahadat tidak akan pernah ada, karena orang yang paling pertama kali mengajarkan 2 kalimat syahadat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Beliau terus berdakwah menyampaikan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah, yakinkanlah dalam hati kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidak akan pernah ada 2 kalimat syahadat kalau Nabi Muhammad tidak diutus ke alam dunia. Semuanya berawal dari Nabi Muhammad. Para jamaah, puasa Ramadan tidak akan pernah ada. Idul Fitri, ibadah haji, manasik haji, sa'i, Safa Marwah, tawaf, ngeliling Ka'bah, dan ibadah manasik haji yang lainnya tidak akan pernah ada kalau Rasulullah nggak diutus ke alam dunia. Karena itu semuanya yang mengajarkan Rasulullah. Kemudian ibadah kurban tak akan pernah ada dan lain sebagainya. Kemuliaan itu semuanya ada atas kehendak Allah, tapi berawal dari lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelahiran beliau adalah merupakan syiar Allah yang terbesar. Dari sekian banyaknya syiar Allah, syiar Allah yang paling terbesar adalah diutusnya atau lahirnya Nabi Muhammad ke alam dunia. Dan kalau kita mengagungkan syiar Allah, mengagungkan maulid Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, kata Allah apa? Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya bahwasanya mengagungkan syiar-syiar Allah itu min taqwal qulub.